warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, aku Diah Kusumawardani dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 2261B0006. Aku akan menjelaskan materi tentang senyawa benzena beserta turunannya. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum masuk ke materi, aku mau bertanya nih. Ben apa yang gampang kebakar? Hayo, siapa yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah benzena. Ngomongin soal benzena, sebenarnya apa sih benzena itu? Yuk kita bahas. Benzena adalah senyawa siklik yang terbentuk dari 6 atom karbon yang berikatan dalam cincin. Benzena merupakan senyawa aromatik yang paling sederhana. Senyawa ini bersifat nonpolar, tidak berwarna, mudah terbakar, dan tidak larut dalam air, tapi dapat larut dalam pelarut organik. 6 atom hidrogen yang terdapat dalam benzena ini dapat digantikan menjadi 1 lebih atom hidrogen sehingga menghasilkan turunan benzena. Turunan benzena yang dihasilkan ini selanjutnya dapat digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari, misalnya sebagai disinfektan, pembuatan zat pewarna, obat-obatan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat benzena. Sifat benzena dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Dalam sifat fisika, benzena merupakan senyawa yang tidak berwarna, berupa cairan bening pada suhu ruang, mudah menguap, tidak larut dalam pelarut polar, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Dalam sifat kimia, benzena bersifat racun dan menimbulkan sel kanker, merupakan senyawa nonpolar, tidak begitu reaktif tapi mudah terbakar, dan lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam materi rumus dan struktur senyawa benzena menurut sejarahnya. Senyawa benzena pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1825 dari gas yang dipakai sebagai bahan bakar lampu penerang. 10 tahun kemudian, diketahui bahwa benzena memiliki rumus molekul C6H6 sehingga memiliki ikatan rangkap daripada alkena. Pada tahun 1865, Friedrich August Kekule mengemukakan pendapatnya tentang senyawa benzena. Menurut beliau, keenam karbon senyawa benzena tersusun secara siklik membentuk segi 6 beraturan dengan sudut masing-masing 120 derajat. Ikatan antar karbon pada benzena adalah ikatan rangkap dua dan tunggal yang saling berselang-seling atau terkonjugasi seperti gambar di bawah ini. Pada tahun 1931, Linus Pauling merumuskan struktur benzena sebagai struktur hibrida resonansi, yaitu struktur yang berada di antara dua struktur Kekule. Struktur ini membentuk sistem delokalisasi elektron yang menstabilkan struktur. Nah, dapat dilihat dari gambar ini merupakan struktur resonansi dari benzena menurut Linus Pauling dengan tanda yang seperti ini menunjukkan beresonansi. Dan gambar ini struktur hibrida resonansi benzena dengan lingkaran dalam cincin menunjukkan adanya delokalisasi elektron. Senyawa benzena dan sejumlah turunannya digolongkan dalam senyawa aromatik. Penggolongan ini dahulu semata-mata dilandasi oleh aroma yang dimiliki sebagian dari senyawa-senyawa tersebut. Perkembangan kimia pada tahap berikutnya menyadarkan para kimiawan bahwa klasifikasi senyawa kimia haruslah berdasarkan struktur dan kereaktifannya dan bukan atas dasar sifat fisikanya. Saat ini istilah aromatik masih dipertahankan, tetapi mengacu pada fakta bahwa semua senyawa aromatik derajat ketidakjenuhannya tinggi dan stabil bila berhadapan dengan reaksi yang menyerang ikatan pi. Tata nama dari senyawa benzena digolongkan menjadi yang pertama yaitu benzena monosubstitusi, yang kedua benzena terdisubstitusi, ketiga benzena polisubstitusi, dan yang keempat benzena sebagai substituen.
Yang pertama, ada benzena monosubstitusi. Benzena monosubstitusi merupakan benzena yang mengikat satu substituen. Penamaan secara IUPAC turunan benzena dengan satu substituen dilakukan dengan urutan nama substituen ditambah dengan nama benzena. Sebagai contoh yang pertama yaitu ada senyawa turunan benzena dengan substituen CH3 dengan nama IUPAC metil. Jadi nama IUPAC untuk senyawa ini adalah metilbenzena dengan nama trivial toluena. Yang kedua, ada senyawa turunan benzena dengan substituen OH dengan nama hidroksi, sehingga nama untuk senyawa ini adalah hidroksibenzena dengan nama trivial fenol. Yang ketiga, dengan substituen NH2 dengan nama amina, nama IUPAC-nya aminobenzen dengan nama trivial anilina. Yang keempat, dengan substituen gugus karboksilat atau COOH dengan nama IUPAC-nya asam benzena karboksilat dengan nama trivial asam benzoat. Nah, berikut ini adalah senyawa-senyawa turunan benzena yang lebih sering menggunakan nama trivialnya. Yang pertama ada benzaldehid, yang kedua ada benzil alkohol, yang ketiga ada asetanilida, yang keempat ada asetonofenon, yang kelima ada benzofenon. Selanjutnya, untuk senyawa turunan dari benzena terdisubstitusi atau yang mengandung dua substituen dapat dinyatakan dengan awalan orto, meta, dan para. Awalan orto digunakan untuk menyatakan posisi substituen yang terikat pada atom karbon pertama dan kedua seperti gambar ini. Awalan meta untuk substituen pada karbon pertama dan ketiga yang tercantum pada gambar ini. Adapun awalan para digunakan untuk substituen yang terikat pada atom karbon pertama dan keempat. Selanjutnya, kita akan masuk pada contoh soal yang pertama. Senyawa ini terdapat dua substituen yaitu NH dan Cl. Berdasarkan urutan prioritas substituen, NH2 lebih prioritas dibandingkan dengan Cl. Maka rantai induknya adalah NH2 atau yang kita sebut dengan anilina. Selanjutnya, kita harus melakukan penomoran seperti ini. Dan ini Cl terikat pada karbon nomor 3. Perlu diingat kembali, apabila substituen terikat pada atom karbon nomor pertama dan ketiga, maka penamaannya awalan itu ditambah dengan meta, sehingga akan menghasilkan nama senyawa yaitu metakloroanilina. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh yang kedua. Nah, jika terdapat dua substituen yang sama, maka nama substituen ditambah dengan awalan di, seperti pada contoh ini yang memiliki substituen bromo yang terdapat pada nomor 1 dan 2. Nah, perlu diingat kembali, jika substituen terikat pada atom pertama dan kedua, maka penamaannya ditambah dengan orto. Nah, orto ini jika digabungkan akan menjadi dibromo dengan orto, jadi nama senyawanya yaitu ortodibromobenzena. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh yang ketiga. Nah, pada gambar 1 ini terdapat substituen CH3 dan NH2. Dari sini kita lihat di mana prioritasnya yang lebih tinggi, apakah substituen metil atau substituen anilina. Dan ternyata pada ini urutan prioritas substituen terdapat NH2 yang lebih prioritas daripada CH3. Nah, jadi penomoran dilakukan pada NH2 terlebih dahulu, dan ini substituen terdapat pada nomor 1 dan 3. Maka perlu diingat jika substituen terdapat pada nomor 1 dan 3, berarti namanya yang pertama dikasih meta,
Jadi struktur ini mempunyai nama meta-metil-anilina atau 3-metil-anilina. Dan yang kedua, terdapat substituen bromo dan kloro. Posisinya adalah 1 dan 2, maka namanya adalah ortobromochlorobenzena atau 1-bromo-2-klorobenzena. Kemudian kita akan masuk pada materi benzena polisubstitusi. Pada benzena polisubstitusi memiliki aturan penomoran. Yang pertama yaitu posisi substituen dinyatakan dengan angka. Selanjutnya, substituen disusun berdasarkan abjad sebagai apabila terdapat substituen nitro, kloro, dan bromo, maka yang ditulis terlebih dahulu yaitu bromo, kloro, dan nitro. Yang ketiga, untuk penamaan ditulis dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat substituen pertama, diikuti nama substituennya, dilanjutkan dengan nomor atom karbon yang mengikat substituen kedua, dilanjutkan dengan namanya, dan terakhir diikuti dengan nama rantai induknya. Selanjutnya, sebagai contoh pada senyawa ini terdapat 3 substituen yaitu Cl, NH2, dan NO2. Berdasarkan urutan prioritas, NH2 adalah prioritas yang lebih tinggi, maka nama rantai induknya adalah anilina. Kemudian untuk penomoran kita lakukan dari NH2 seperti ini, dan dari penomoran ini terlihat bahwa substituen Cl atau kloro terikat pada atom karbon kedua dan substituen NO2 terikat pada atom karbon keempat. Berdasarkan abjad antara kloro dan nitro, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah kloro. Nah, jika kita susun nama senyawa ini menjadi 2-kloro-4-nitroanilina. Berikutnya kita masuk pada benzena sebagai substituen. Benzena sebagai substituen terdapat gugus fenil dan gugus benzil, bergantung pada titik perletakannya. Nah, benzena sebagai gugus fenil memiliki struktur sebagai berikut atau C6H5, dan sebagai gugus benzil memiliki struktur sebagai berikut atau C6H5CH2. Kemudian yang terakhir adalah gugus benzil. Nah, di sini kan ada struktur benzil dan di sampingnya ada OH atau alkohol, jadi namanya benzil alkohol. Kemudian CH2Cl namanya adalah benzil klorida. Dan yang terakhir ada CH2OH dan NO2. Nah, ini nomor 1, 2, dan 3, sehingga namanya menjadi meta-nitrobenzil alkohol. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.